Kris Omyang Jimbe. Namaku Yogi, sebut saja begitu. Umurku 52 tahun. Aku tinggal di sebuah perumahan di Jakarta Selatan bersama istriku dan 2 orang putraku. Sampai penghujung tahun 2007, rumah tanggaku tak menemui masalah yang berarti. Kami hidup rukun dengan segala kebutuhan rumah tangga yang selalu bisa aku penuhi. 2 orang putraku pun bisa bersekolah dengan layak. Salah satunya untuk duduk di bangku perguruan tinggi dan adiknya masih di bangku SMP. Tapi suatu ketika musibah datang beruntun dan langsung membuatku ambruk, hingga tenggelam ke dasar lumpur kenistaan. Padahal baru saja 2 bulan aku mengambil kredit di sebuah bank swasta nasional yang nilainya 300 juta rupiah. Untuk mendapatkan kredit sebesar itu, aku menganggunkan rumah dan yang aku tempati bersama istri dan anak-anakku. Uang sejumlah itu aku gunakan untuk modal usaha, karena aku sudah lama mendapatkan klien dari Singapura untuk mengirim hiasan rumah tradisional. Seperti disambar petir di siang bolong, hari itu aku mendapat kabar bahwa barang yang kupesan dari para pengrajin di Tasikmalaya tidak bisa dikirimkan. Alasannya mereka belum mendapatkan bayaran sejak 3 bulan lalu. Para pengrajin itu menuntut pembayaran semua barang yang mereka kirim senilai hampir 1,5 miliar. Padahal aku sudah membayarkan semua hak mereka tanpa ada yang aku tunda-tunda. Pembayaran itu aku lakukan melalui kasir dan orang kepercayaanku. Tak hanya itu, masalah lain timbul dari klienku yang ada di Singapura. Dia menuntut aku untuk segera mengirimkan barang pesanannya. Panik bukan kepalang. Di satu sisi aku membayar uang kepada para pengrajin di Tasikmalaya. Di sisi lain aku dituntut untuk mengirim barang ke Singapura, atau kontrak yang telah kubangun akan segera diputuskan. Artinya aku akan kehilangan klien, sekaligus harus membayar utang yang segunung jumlahnya. Ya, tentu saja bukan aku tidak berusaha mencari jalan keluar. Aku sudah melaporkan penggelapan uang, penipuan, dan korupsi pada kepolisian. Tapi apapun itu tidak membuat usahaku lancar. Aku kehilangan klien karena ulah karyawanku yang membawa kabur uangku. Aku tak tahu kemana harus mencarinya lagi. Alamat yang ditinggalkannya ketika melamar pekerjaan 4 tahun lalu ternyata palsu. Aku sudah menelusuri semua jejak yang pernah dia tinggalkan, tapi semuanya nihil. Singkat cerita, aku benar-benar terpuruk. Usahaku hancur dan rumahku disita bank karena aku tak mampu membayar hutang. Aku ngontrak di sebuah rumah petakan di Cinere, tapi itu belum bisa membuat hidupku tenang, karena pengrajin dari Tasikmalaya masih terus memburuku karena aku masih mempunyai hutang pada mereka sejumlah hampir 400 juta. Nyaris setiap hari aku didatangi orang yang menagih hutang ke rumah kontrakanku, dan hampir setiap jam telepon genggamku berdering oleh orang-orang yang menagih hutang. Keterpurukan itu berlangsung hingga tahun 2009. Sepanjang 2 tahun hidupku benar-benar hancur. Untuk mencari makan saja aku harus meminta bantuan kemana-mana. Anak sulungku terpaksa harus berhenti kuliah
karena aku tak sanggup lagi membiayainya. Istriku setiap hari harus ikut mencari nafkah dengan berjualan gorengan dan makan kecil di depan kontrakan. Sementara hutangku masih menggunung dan aku hanya mampu menjanjikan pada para pengrajin di Tasik bahwa suatu hari aku pasti akan melunasi semua hutang-hutangku. Suatu hari temanku Haris memperkenalkan aku pada seseorang temannya yang bernama Edi. Menurut Haris, temannya yang bernama Edi itu bisa membantu menyelesaikan masalahku dengan kekuatan gaib. Menurut Wisnu, spiritualis yang berusia sekitar 45 tahun itu, ritual menarik uang gaib ini menggunakan kekuatan keris Omyang Jimbe, sebuah keris keramat yang umumnya sudah ratusan tahun. Di rumah Mas Wisnu, aku diperlihatkan sebuah keris yang di kepalanya berhias dua orang yang nampak sedang semedi. Itulah yang disebut Pu Omyang Jimbe, pembuat keris pusaka yang kekuatan gaibnya bisa digunakan untuk menarik uang dari alam gaib. Aku semakin antusias karena menurut Mas Wisnu tak perlu tumbal untuk mendapatkan uang dari alam gaib itu. Mesti dengan ritual yang teramat sakral, tapi gaib penghuni keris itu tidak meminta tumbal pada pelaku ritual. Gaib itu hanya menuntut agar pelaku ritual berlaku jujur, sebab uang yang bisa ditarik dari alam gaib itu hanya boleh dipergunakan untuk membayar hutang, atau pelakunya benar-benar dalam keadaan terdesak. Selain itu, jumlah uangnya yang bisa didapat pun terbatas sesuai dengan kebutuhan pelaku itu sendiri. Ya, dengan bermodal keyakinan, aku menghadap Mas Wisnu untuk mengatakan perjanjian ritual. Aku diminta untuk menyediakan sejumlah sesajian lengkap untuk menggelar ritual. Aku harus menyediakan kembang setaman lengkap dengan kemenyan dan ubarme lainnya. Kemudian aku diminta untuk menentukan di mana lokasi ritual akan digelar. Menurut Mas Wisnu, lokasi ritual itu boleh ditentukan oleh pelaku sendiri, bisa digelar di tempat keramat atau di mana saja, bahkan juga bisa digelar di rumah pelaku sendiri. Tapi karena rumah kontrakannya terlalu sempit, maka aku memilih menggelar ritual itu di sebuah tempat keramat di Bogor, Jawa Barat. Sesuai dengan kesepakatan dan perhitungan perimbol Mas Wisnu, siang itu aku berangkat ke rumah di Bekasi, Jawa Barat. Hari itu malam Jumat. Berdasarkan perhitungan Mas Wisnu, hari itu adalah hari baik untukku dan keluargaku. Aku berangkat dari rumah Mas Wisnu sekitar pukul 4 sore menuju sebuah tempat keramat di perbatasan antara Jasinga, Bogor dengan Tangerang. Ritual itu sendiri baru akan digelar menjelang tengah malam. Sesuai perhitungan, kami baru tiba di keramat itu sekitar pukul 8 malam. Setelah meminta izin pada juru kunci, kami langsung menuju lokasi keramat untuk mengenali situasinya. Ternyata keramat ini memang nampak menyeramkan. Pohon-pohon besar berdiri tegak bagaikan raksasa yang tengah berkacak pinggang. Di bawah pohon-pohon besar itu berdiri sebuah gubuk kecil.
yang gelap gulita. Hanya ada sebuah lampu minyak yang kadang redup tertiup angin malam. Beberapa saat aku ngobrol dalam gubuk itu bersama 5 orang yang ikut dalam ritual itu. Aku sendiri ditemani seorang saudaraku yang ingin ikut menyaksikan ritual itu. Selama kami ngobrol, aku merasakan banyak getaran gaib yang menyelimuti tempat keramat itu. Aku yakin tempat itu pasti dihuni oleh banyak makhluk halus yang tak kasat mata. Dan setelah ngalor ngidul kami ngobrol, akhirnya waktu yang telah ditentukan untuk menggelar ritual itu pun tiba. Pukul jam 11 malam, Mas Wisna mulai memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan segala sesajen yang kami bawa. Berbagai ubur rampe digelar dalam cungkup yang luasnya sekitar 10 meter. Kembang setaman digelar di atas sehelai kain putih. Perampihan mulai dibakar dan sesaat kemudian api mulai menyala membakar arang dalam ngokar tembaga. Beberapa batang hiyo mulai mengumpulkan asap yang baunya khas menusuk hidung. Terakhir, Mas Wisnu mencabut sebuah keris yang bernama Omyang Jimbe. Keris itu berdiri tegak di atas sehelai kain putih di depan sesajen. Ritual itu mulai digelar. Aku duduk bersila di belakang Mas Wisnu. Berjejer di samping kiriku adalah saudaraku dan seorang anak buah Mas Wisnu. Lalu di samping kananku 2 orang lain yang diajak Mas Wisnu. Segala syarat perlengkapan untuk memanggil kekuatan gaib. Keris Omyang Jimbe telah siap digelar. Asap hiu dan kemenyan pun telah menempul sejak beberapa menit lalu, memanggil segala jenis makhluk halus untuk memberi kekuatan pada ritual itu. Tempat tengah malam, Mas Wisnu mulai membacakan mantra dan jampe-jampe yang aku tak mengerti. Beberapa bait mantra dan jampe-jampe dari bahasa Jawa kuno meluncur dari mulutnya. Sebelum itu, Mas Wisnu juga membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Maksudnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada para peserta ritual. Sebab menurutnya di tempat seperti itu resiko gangguan makhluk halus pasti sangat besar. Setelah pembacaan mantra itu selesai, lalu Mas Wisnu memerintahkan seorang asistennya yang masih sangat muda untuk duduk di depan sesajen itu. Sesaat kemudian, asistennya yang masih anak muda itu menutupi sebuah kardus dengan kain putih. Kemudian dia pun membacakan beberapa ayat suci Al-Quran sambil duduk bersila di depan sesajen dan kardus itu. Suasana mulai terasa mencekam manakala anak muda itu usai membacakan mantranya. Bulu kuduknya terasa lebih merinding dibandingkan beberapa saat lalu. Aku merasa seperti ada makhluk halus yang tengah memperhatikan gerak-gerikku. Mataku mulai melirik ke kiri dan ke kanan, memperhatikan seluruh ruang cungkup itu. Tapi tak ada satupun di sana, hanya kegelapan malam yang kulihat. Sesekali aku mendengar suara burung hantu dan binatang malam yang membuat suasana makin mengerikan. Aku yakin di situ pasti ada makhluk halus yang tengah memperhatikanku. Aku merasakan itu karena hampir seluruh bulu pada tubuhku berdiri. Dadaku pun berdebar makin keras. Naluriku memastikan ada makhluk lain yang ikut dalam ritual ini. Sedang diliputi rasa takut itu, tiba-tiba brak,
Kardus yang ditutup kain putih itu seperti meledak, menimbulkan suara gaduh. Jantungku seperti mau copot. Aku kaget bukan kepalang hingga posisi dudukku berubah sedikit mundur. Bahkan nyali sekali lantaran kaget dan rasa takut. Tenang, tenang, tidak ada apa-apa. Itu hanya sebuah pertanda bahwa ritual kita direstui gaib dan kita nyaris berhasil, ujar Mas Wisnu, manakala melihat keadaanku yang sangat ketakutan. Tetap konsentrasi dan jangan bertindak yang bukan-bukan, lanjutkan. Sesaat kemudian Mas Wisnu mengambil alih ritual dari anak muda itu. Kembali Mas Wisnu membacakan beberapa bait mantra sambil menaburkan kemenyan ke arah Bokor yang arangnya masih terlihat membawa merah. Tak seorang pun yang berani membuka mulut. Suasana makin hening mencekram. Nah, ritual ini telah selesai. Mari kita lihat apa yang ada dalam kardus itu. Tiba-tiba Mas Wisnu bersuara sambil menunjukkan kardus yang tertutup kain putih itu. Silakan buka kardus itu, Mas Yogi, tuturnya sambil menatap ke arahku. Atau kalau sampean takut, biar aku saja yang membukanya. Lanjutnya karena melihatku yang nampak ragu dan ketakutan. Silahkan, Mas saja yang membukanya, jawabku singkat. Perlahan Mas Wisnu mulai menyikap kain putih yang menutupi kardus itu. Dadaku masih berdebar, benakku terus bertanya-tanya, apa yang ada dalam kardus kosong itu? Sesekali aku bisa melihat raut wajah Mas Wisnu yang nampak was-was. Entah apa yang ada dalam bentuk lelaki itu. Tapi seketika kemudian raut wajah Mas Wisnu nampak berubah. Ada rasa sumringah terkala dia mulai membuka tutup kardus itu. Alhamdulillah, ternyata ritual kita dikabulkan. Silahkan lihat isi kardus ini, tutur Mas Wisnu dan dengan senyuman penuh kebahagiaan. Dan betapa terkejut aku manakala melihat apa yang ada dalam kardus itu. Setumpuk uang pecahan 100 ribuan memenuhi kardus itu. Dengan penuh kebahagiaan dan rasa tak percaya, aku mengambil segepok uang itu. Setelah kuperhatikan, ternyata benar itu adalah uang yang selama ini aku dambakan untuk melunasi hutang-hutangku. Ingat Mas Yogi, pertama kali yang sampean lakukan dengan uang ini adalah membayar hutang. Jika hutangmu sudah lunas semua, maka sisanya boleh digunakan untuk apapun. Jelas Mas Wisnu mengingatkanku. Ya, singkat cerita kami pun pulang dengan membawa hasil yang kami harapkan. Dengan uang itu aku membayar seluruh hutangku pada para pengrajin di Tasikmalaya. Aku juga melunasi hutang-hutang kecilku pada teman-teman dan tetangga yang telah membantuku. Anehnya, uang itu memang hanya cukup untuk membayar hutang. Hanya tersisa tak lebih dari 2 juta saja dari sisa pembayaran hutang-hutang itu. Tapi syukur aku bisa melunasi hutang-hutangku. Mesti kini aku harus memulai kembali usahaku dari nol.